Jadi, atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam alaikum bisem Yeshua Hamasiah. Berjumpa kembali dengan saya di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, seperti yang kalian lihat di awal ya, ini adalah ibu-ibu yang dengan semangatnya ya gitu ya. Oh, kalian ibadah doa itu tidak ada izin ya, tidak boleh ya. Sampai dia bilang orang gila saja berhenti kalau dibilang begitu ya. Berarti orang-orang Kristen yang beribadah itu lebih dari orang gila, Bu ya. Jadi begitu semangatnya ya, sampai ditahan begitu ya. Ya, itu nggak ada izin ibadahnya begitu. Nah, kali ini yang kita lihat itu ibunya ya minta maaf. Tapi saya lihat dari raut wajahnya. Ini pendapat saya ini teman-teman sekalian. Dia minta maaf ini karena memang terancam mau dipecat. Ini kan ada isunya kan mau dipecat ini. Karena ada banyak pihak yang menuntut ASN ini harus dipecat. Kenapa? Karena memang harusnya dia menjadi panutan, menjadi contoh bagi masyarakat yang memang tidak punya otak. Yang radikalisme itu, yang intoleran itu, yang premanisme itu. Itu kan orang-orang itu kan gak punya otak tuh. Sudah dicuci otaknya gitu. Jadi udah bersih. Nah, harusnya dia menjadi contoh, tapi ternyata tidak bisa menjadi contoh, teman-teman. Oleh karenanya, dia minta maaf. Dalam Matius pasal yang kelima ayat 44, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ibu pendeta pasti juga memaafkan hal itu. Nanti kita lihat bagaimana kemudian respon ibu pendetanya. Tetapi teman-teman sekalian, bagaimana dengan hukum Republik Indonesia untuk mengatasi orang-orang intoleran ini? Ya tetap jalan, teman-teman sekalian. Tetap jalan, harus dicopot memang sesuai dengan undang-undang. Ini bisa jadi sebagai penistaan agama, begitu ya. Nah, oleh karena teman-teman seperti apa ya pendapat daripada ibu pendeta, kemudian kita akan lanjut nanti. Ternyata pemuda Batak Bersatu itu tidak cukup hanya minta maaf, tapi mereka minta untuk dicopot dan berikan sanksi seberat-beratnya. Nah, seperti apa videonya? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih kepada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalinggi, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Masriwati itu kepada kita. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan. Saya pikir
Demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers ya, mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keberagaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Assalamualaikum. Lihat kamera Bapak Ibu. Oke. Oke. Abang jawab semua. Terima kasih teman-teman. Kami sangat menyayangkan kejadian kemarin. Kami sangat merasa tersakiti, Pak. Kenapa? Karena kami anggap beliau itu adalah aparatur negara yang seharusnya memberikan contoh teladan kepada seluruh masyarakat, bukan menjadi contoh yang tidak baik. Ya, kalaupun mungkin beliau terganggu dengan berisik dan sebagainya, ada kata kalimat yang lebih humanis yang bisa disampaikan kepada jemaat atau orang-orang yang sedang melakukan doa. Jadi kami dalam kesempatan ini, Pak, tuntutan kami tidak banyak. Pertama, ada jaminan bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi terkait toleransi harus berdiri tegak di Kota Bekasi. Berikutnya, kami juga meminta tidak ada ruang bagi aparatur negara, khususnya di Kota Bekasi, untuk ada bersama-sama dengan bapak-bapak sekalian kalau ini orang melakukan tindakan-tindakan intoleran dan rasis, Pak. Ini demi nama baik dan marwah pemerintahan Kota Bekasi. Tuntutan terakhir yang kami minta, yang bersangkutan harus dipecat, Pak, untuk mengembalikan wajah pemerintahan Kota Bekasi, dan pemecatannya harus dilakukan secara terbuka agar publik, agar masyarakat juga bisa lihat bahwasanya pemerintahan Kota Bekasi tidak ada toleransi terkait praktik-praktik intoleran, apalagi yang dilakukan oleh oknum ASN. Dan yang melakukan oknum ASN, Pak, yang kami sayangkan ini oknum ASN. Jadi ini yang bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Kami menunggu kabar baiknya, Pak, beliau dipecat. Saya pastikan jika tidak ada kabar itu, tentu kami akan datang dengan jumlah massa yang lebih besar, Pak. Saya bukan mengancam, mohon maaf, tapi ini adalah permintaan. Ya, bukan hanya permintaan PBB. Bapak bisa lihat mungkin di medsos. Saya pantau media sosial pemerintahan Kota Bekasi diserang habis-habisan, Pak, sama netizen, Pak. Ya, diserang habis-habisan. Ya, saya tidak mau Pak Wali Kota yang memimpin pemerintahan saat ini dianggap tidak tegas, Pak. Kami juga tidak mau, karena Bapak adalah pimpinan kami. Saya warga Kota Bekasi, Pak. KTP saya di Bintara, Pak. Jadi saya warga Bapak. Jadi kami tidak mau pemimpin kami di sini, wali kota kami di sini itu menjadi bulan-bulanan netizen, karena ada tingkah laku oknum. Jadi sekali lagi kami tegaskan oknum tersebut harus dipecat, Pak. Dan dalam kesempatan ini juga ada FKUB, Bapak FKUB, ayo Pak, kami juga dilibatkan dalam menjaga ketenangan dan toleransi di Kota Bekasi. Kami siap, Pak, dan ada tempat. Dan tanpa diperintah juga kami sudah melaksanakan itu, Pak. Setiap ada sholat Id kami hadir untuk mengamankan. Setiap ada acara-acara besar keagamaan kami hadir, Pak. Kami boleh dilibatkan, Pak. Ya, kami harap juga FKUB harus berada di tengah-tengah, harus berada di semua golongan, Pak, harus berada di semua agama. Tidak boleh ke kiri, ke kanan, karena yang ini disakiti sedikit tutup mata, yang di sini agak disitum sedikit, lantang berbicara, Pak. Jadi terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Kami menunggu kebijaksanaan dari Pak Wali Kota terkait poin-poin yang kami mintakan tadi. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, itulah video viral ini, di mana Ibu ASN, ya, pegawai negeri Dinas Pariwisata dan Budaya kalau nggak salah, ya, seperti yang viral begitu. Lalu dia minta maaf, dan kita lihat tadi itu Ibu Pendeta itu memaafkan, ya. Tetapi video daripada PPB tadi, ya, Pemuda Batak Bersatu,
Ternyata mereka menuntut agar ibu ini dicopot daripada jabatannya. Ya, sebagai efek jerah. Dan kalau menurut saya sangat setuju. Supaya apa? Supaya memang menjadi efek jerah bagi orang lain. Dan ya, untuk menghapuskan bibit-bibit intoleran, itu harus dengan cara tegas dari pihak pemerintah. Orang Kristen pasti dimaafkan. Saya tahu di luar sana ada banyak gorengan nanti. Pasti mereka akan katakan bahwa, oh katanya kan agama kasih, katanya kan kasihi musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi kenapa mereka menuntut ibu itu? Kita tidak menuntut. Tapi biarlah hukum sendiri yang menuntutnya. Karena kita adalah negara hukum. Oleh karenanya teman-teman sekalian, ya pemuda Batak Bersatu juga pun hanya menyerahkan kepada wali kota Bekasi. Kemudian nantinya mereka mau adil atau tidak adil, kan itu kan urusan belakangan lagi. Tapi yang jelas, secara hukum, ibu ini harus diproses dan ditindak setegas-tegasnya. Oke, teman-teman sekalian, itulah pendapat dari saya. Silakan teman-teman berpendapat, silakan tulis di kolom komentar. Saya tunggu. Saya Arif Gula, undur diri sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.